Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Faqala Allah Ta'ala, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala aidan, bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun walladzina hum lizzakati fa'ilun. Shadaqallahul 'azim. Kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, syukur alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu banyak nikmat karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya, hingga kita tidak akan bisa mampu untuk menghitung nikmat-nikmat Allah yang begitu besar dan begitu banyak pada kita semuanya. Dengan nikmat itulah, dengan sarana nikmat itulah, mari kita senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai sarana untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan selanjutnya kami berwasiat pada diri kami pribadi, umumnya para jamaah sekalian, marilah kita senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan arti takwa yang sebenar-benarnya, menjalankan segala bentuk perintah-perintah Allah dan menjauhi segala bentuk apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena takwa inilah kunci sukses kehidupan kita di dunia dan akhirat. Karena kunci takwa inilah Allah akan mempermudah urusan kita di dunia dan akhirat. Dan karena kunci takwa inilah kelak Allah Subhanahu wa taala akan masukkan kita semuanya ke dalam surganya. Bapak kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Bulan Ramadan telah berlalu. Bulan Ramadan telah pergi meninggalkan kita. Banyak sekali jejak dan peristiwa yang kita alami dalam bulan Ramadan. Tentu saja banyak ibadah-ibadah yang telah kita ambil, yaitu hikmah amalannya dan sekaligus berbagai macam iktibar yang ada di dalam bulan Ramadan. Maka pendidikan tarbiyah di bulan Ramadan kemarin itu harus membekas pada diri kita. Kita tidak akan surut kalau telah ditinggal oleh bulan Ramadan. Dengan ibadah kita tidak akan berkurang, juga telah ditinggal oleh Ramadan telah memberikan kesan yang baik pada kita semuanya. Pendidikan yang ada di bulan Ramadan kemarin adalah sebagai prestasi kita semuanya, menunjang berbagai macam bentuk aktivitas kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita ingin setelah Ramadan selesai, apa yang telah diharapkan dan dicapai oleh puasa-puasa kita, ibadah-ibadah kita yang lain. Tentunya prestasi yang kita dapat adalah prestasi takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tujuan untuk ibadah Ramadan kemarin, baik puasa kita, baik sholat kita, tadarus, sedekah, infak kita, adalah bukti kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan predikat takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di bulan Syawal ini, di Jumat yang kedua ini, kita harapkan semuanya kita tidak akan surut untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Ada amalan di bulan Syawal ini yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah Muhammad SAW untuk kita semuanya. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan, kemudian diikuti dengan puasa Syawal 6 hari, maka dia seperti puasa setahun penuh. Ini anjuran Rasulullah Muhammad SAW kepada umatnya. Ini adalah ibadah sunnah yang sangat dianjurkan, sunnah muakkad. Maka bisa kita laksanakan di dalam bulan Syawal ini supaya apa? Iman kita, ketakwaan kita, bukti prestasi kita untuk mengabdi, beribadah kepada Allah ternyata tidak surut, tidak berkurang. Walaupun Ramadan telah meninggalkan kita, tapi kita tetap menjalankan ibadah-ibadah selanjutnya. Maka puasa 6 hari ini kita bisa awali setelah sholat id, sholat 2 hari setelah hari raya Idul Fitri. Bisa juga diputus-putus, minggu pertama 2, minggu kedua 2, minggu ketiga 2, bisa juga berurutan minggu kedua atau ketiga. Ini adalah amalan-amalan yang sangat dianjurkan. Maka yang belum berpuasa, saya sarankan untuk menjalankan ibadah puasa ini, karena puasa ini adalah setahun sekali, puasa sunnah ini. Maka dalam minggu ketiga, kedua dan ketiga ini kita bisa melaksanakannya untuk yaitu mencapai prestasi yang telah diharapkan oleh Al-Quran, yang mana puasa yang kita jalankan ternyata tidak akan surut walaupun telah ditinggal oleh Ramadan. Setelah itu juga ada puasa, Rasulullah senang sekali menjalankan puasa Senin Kemis di bulan Syawal. Ini juga bisa kita amalkan, bisa kita jalankan Senin Kemis di bulan Syawal. Juga bisa kita mengamalkan puasa Yaumul Bid, yaitu pertengahan bulan Syawal, tanggal 13, 14 dan 15. Ini kalau kita ingin puasa. Jadi anjuran-anjuran di bulan Syawal ini banyak ibadah puasa yang telah dijalankan oleh Rasulullah Muhammad SAW dan disampaikan pada umat-umatnya. Kemudian berikutnya adalah ada amalan-amalan yang mana sholat ini, bagaimana kita melaksanakan sholat di bulan Ramadan begitu giat dan semangat dan begitu khusyuk dan begitu antusias sekali. Bahkan kita mengajak istri, anak kita untuk selalu hadir di dalam masjid mengikuti sholat-sholat berjamaah. Maka di bulan-bulan ini, bulan Syawal ini, kita pun juga banyak melaksanakan kegiatan sholat, terutama sholat-sholat wajib. Sholat wajib ini hendaknya kita laksanakan secara berjamaah. Dimanapun adzan dikumandangkan, kita datangi dan kita laksanakan sholat dengan baik dan khusyuk. Karena ibadah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sholat. Pernah Rasulullah Muhammad SAW ditanya oleh sahabat, "Wahai Rasulullah, apakah ibadah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu?" Beliau menjawab, "Sholat." Berikutnya, "Ya Rasulullah, cintailah, abdilah pada kedua orang tuamu." Berikutnya, "Ya Rasulullah, fisabilillah, berjuang di jalan Allah." Ini adalah 3 amalan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sholat ini ada rutinitas kita, kewajiban kita, yang mana sholat ini kelak akan kita pertanggungjawabkan dan akan dihisab pada pertama kali sebelum hisab-hisab yang lain. Maka sholatnya baik, maka seluruh amalannya dianggap baik. Maka sholat ini adalah tendensi, yaitu interaktif sama Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan baik. Mulai dari wudunya kita laksanakan dengan sempurna,
setelah wudhu tidak akan bercakap-cakap untuk merusak konsentrasi kekhusyuan kita di dalam melaksanakan sholat. Pada saat sholat pun kita tenang, menghayati, dan juga dengan khusyuk kita melaksanakan dengan rasa tawadhu menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kita yakin apa yang kita laksanakan dengan sholat, Allah mengawasi kita. Kita yakin apa yang telah kita laksanakan, para malaikat pasukan Allah ini terus mengawasi dan mencatat kita. Kelak amalan-amalan ini kita akan bawa sampai mati. Maka sholat yang diajarkan, yang dididik pada saat bulan Ramadan, kita tidak akan lelah dan capek. Walaupun ada yang melaksanakan 11 rakaat sama witirnya, ada yang 23 rakaat bersama witirnya, mereka semangat dan tidak capek. Apalagi setelah bulan Syawal ini sedikit kita laksanakan dan kita tetap semangat. Sholat wajib kita laksanakan dengan jamaah dan khusyuk. Sholat-sholat sunnah rawatib kita jalankan juga dengan baik dan sempurna. Maka kita sebagai hamba Allah akan mencapai derajat takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya amalan pada saat bulan Syawal ini yaitu silaturahmi. Silaturahmi ini adalah hal yang sangat penting, karena bagaimanapun kita menjalankan kehidupan di masyarakat ini, kita perlu interaksi pada tetangga, kepada teman, sahabat. Kita tidak akan bisa hidup sendiri di dalam keadaan seperti ini. Semuanya perlu bau-membau, semuanya perlu saling tolong-menolong, dan semuanya perlu saling menjunjung tinggi, yaitu keradaban serta saling memberikan bantuan, masukan, nasihat yang bijaksana. Karena kehidupan bermasyarakat ini adalah kehidupan sosial kita. Kalau kita tidak baik sama seseorang, maka kehidupan kita akan mempersempit. Karena apa? Karena kita mau merasa kesana enggan, merasa kesana enggan, merasa kesana enggan, karena tidak baik sama orang. Maka kehidupan di masyarakat ini perlu adanya silaturahmi yang baik. Karena Rasulullah Muhammad SAW dalam sabdanya, barang siapa yang ingin dilampangkan rizkinya dan dipanjangkan umurnya, maka jalinlah tali silaturahmi. Silaturahmi ini adalah bentuk kita untuk kemaslahatan yang baik di dalam hubungan sesama tetangga kita. Kemaslahatan yang baik membentuk suatu acara, membentuk suatu prasasti, bangunan, membentuk suatu SDM yang baik untuk menciptakan suatu yang baik di lingkungan yang baik. Maka kehidupan kita ini akan dikenang oleh anak-anak cucu kita. Kehidupan kita ini akan dikenang oleh mereka-mereka generasi yang akan datang, karena kita telah mewarisi hal yang baik pada mereka. Maka dalam masyarakat kita ini, alhamdulillah, ada acara halal bihalal yang menciptakan suasana baik, yang menciptakan suasana saling sinambung satu sama lain untuk mempererat tali persaudaraan di antara kita semuanya. Maka halal bihalal ini sudah memasyarakat di dalam lembaga perkantoran, di lembaga pabrik, maupun di tengah masyarakat, maupun dimanapun. Ini senantiasa menjadi tradisi bangsa kita, yaitu mengadakan acara halal bihalal, dan semuanya menyambut baik para ulama dalam hal halal bihalal ini. Maka dimanapun kita berada dan kapanpun, kita selalu berantusias, berbaik, dan selalu untuk selalu berjabat tangan sesama kita semuanya. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita umur panjang, rezeki yang barokah, yang berkah,
yang dilapangkan dari segala penjuru, memberkati kita semuanya karena kita melaksanakan sunnah Rasulullah Muhammad SAW, yaitu menjalankan jalin tali silaturahmi. Dengan keberkahan yang kita jalankan, berbagai macam kegiatan baik ibadah mahdoh maupun ghairu mahdoh memberikan kita semangat ibadah yang baru di bulan Syawal ini, dan kita capai predikat takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, berpuasalah sebagaimana engkau berpuasa seperti orang-orang terdahulu. Maka kita akan mendapatkan predikat takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan predikat takwa ini kita pertahankan. Tarbiyah pendidikan Ramadan kemarin membekas pada diri kita, dan kita tidak akan luntur dan terus semangat untuk menjalankan ibadah-ibadah lainnya. Amin amin Allahumma amin. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita semuanya dari kesyirikan dan kemudaratan, dan memberikan kita hidayah, memberikan kita lindungan, ampunan, dan semua predikat takwa telah kita capai dengan baik dan benar seperti bayi yang baru dilahirkan dari ibunya. Amin amin Allahumma amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan katsira kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah irghaman liman jahada wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidina wa Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajmain wa sallim tasliman katsira. Ayuhan nasu taqullah wa fa'alu khairan wal khaniyu 'anil sayyid. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'watil hajat. Allahumma ighfir lana dzunubana wa kafir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma rabbi ij'alni muqimas salati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana hab lana min azwajina wa min dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Wa aqimus shalah.